Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak akan jadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka, dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh,
ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit. Bersorak-soraklah, hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, Tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. maka engkau akan berkata dalam hatimu, Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali,
dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuat, Allah Yakub. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda Aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku Aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika Aku datang tidak ada orang, dan ketika Aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku Aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air, dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit, dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu
yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan.
Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-mu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, supaya aku kembali membentangkan langit, dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umat-Ku. Terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umat-Nya. Sesungguhnya, aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku
tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah,
menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya,
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu.
sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap
senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenaan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun.
Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka. Aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhala di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian.
Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, "Tidak ada harapan." Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas, tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku.